Ecum et bonum est lex legum. Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati perdebatan yang kami hormati. Saya sendiri, Gian Pangehutan Sebagariang, sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran filosofis. Dalam mosi perdebatan kali ini, kami sebagai standing position pro yang dengan lugas, tegas, dan mantap mendukung mosi penambahan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam persetujuan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Namun, sebelum memasuki tataran argumentasi, saya akan membuka rel perdebatan kali ini dengan mengonstruksi paradigma mosi disertai urgensi dan solusi untuk mempertegas bangunan argumentasi kami. Izinkan saya untuk terlebih dahulu mendudukkan pendirian kami melalui definisi dan latar belakang mosi agar mengarahkan dialektika kita menjadi dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat, konteks mosi kali ini lahir karena minimnya kontribusi DPD dalam proses legislasi menjadi lembaga yang minim kontribusi. Minimnya kontribusi DPD dalam ranah legislatif ini tentu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa DPD memang memiliki kewenangan yang terbatas tertulis dalam konstitusi. Melihat dari segi capaian program legislasi nasional atau prolegnas, rancangan undang-undang yang menjadi usulan DPD pun kerap kali terabaikan tanpa pembahasan. Bahkan bila ditarik pada prolegnas yang jangka menengah, yakni prolegnas 2015 sampai 2019 dan 2020 hingga 2024, rancangan undang-undang yang menjadi usulan DPD tetap belum satupun yang disahkan menjadi undang-undang. Maka hal ini bahwa produk hukum yang disahkan oleh DPD masih minim untuk disahkan menjadi undang-undang. Hal tersebut juga memberikan pandangan masyarakat mengenai eksistensi DPD yang dimana DPD sendiri belum mampu merepresentasikan rakyat dalam konteks perwakilan daerah. Dewan Juri yang terhormat, melihat minimnya undang-undang yang dibuat DPD, sudah saatnya urgensi penambahan kewenangan DPD dalam persetujuan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Urgensi mosi ini sejalan dengan Indonesia yang merupakan negara memiliki luas wilayah berbentuk kepulauan serta banyaknya suku dan budaya. Maka dibutuhkan suatu lembaga yang hadir dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah serta mengeratkan hubungan antar pusat dan daerah. Dewan Juri yang terhormat, salah satu rancangan undang-undang yang pernah diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang mana ini memiliki tujuan begitu strategis dan urgensi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan. Namun sayangnya Dewan Juri, rancangan undang-undang tersebut ditolak oleh DPR dengan alasan undang-undang yang tumpang tindih sehingga tidak efektif terbentuknya rancangan undang-undang daerah kepulauan. Oleh karena kedudukannya yang lemah tersebut, DPD hanya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Menurut Montesquieu, dalam teori pemisahan kekuasaan terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. DPD merupakan salah satu lembaga negara di bidang legislatif. Sejatinya, DPD harus memiliki wewenang yang sama dengan DPR karena kedua lembaga tersebut adalah lembaga legislatif yang merancang peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, terbentuknya DPD pasca amandemen ketiga mengubah wajah parlemen menjadi parlemen bikameral. Menurut Giovanni Sartori, bahwa sistem bikameral yang ideal adalah strong bikameral, yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat. DPR dan DPD merupakan badan legislatif yang anggotanya merupakan perwakilan dari rakyat melalui pemilihan umum. Adanya kesamaan DPD dan DPR yang merupakan perwakilan rakyat haruslah diseimbangi peranan yang sama dalam penegakan demokratis di Indonesia. Maka dari itu, adanya keseimbangan dalam persetujuan rancangan undang-undang secara bersama-sama dapat menimbulkan prinsip permusyawaratan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurut Prof. Zainuddin Ali, guru besar Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dalam bukunya Filsafat Hukum, Pancasila sebagai kerohanian negara Republik Indonesia, urgensi pada penguatan peran DPD dalam persetujuan rancangan undang-undang mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip permusyawaratan yang terkandung dalam sila keempat, yaitu mendorong terjadinya proses deliberatif dalam pembuatan undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang mendukung kemandirian dan partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan. Solusi yang kami tawarkan yaitu, pertama, peralihan sistem pemerintahan dari soft bikameral ke strong bikameral. Kedua, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, merevisi Undang-Undang MD3 dan P3. Sekian, terima kasih.
Governor Charles Prevost menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ripka Agustina selaku pembicara kedua akan melanjutkan kembali jalannya argumen perdebatan kita kali ini secara yuridis. Dewan Juri di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa DPD memiliki fungsi untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan daerah serta masyarakat di daerah. Dalam hal ini, penambahan kewenangan DPD dalam persetujuan rancangan undang-undang akan memperkuat fungsi DPD. Pasal 22D mengamanatkan bahwa DPD harus memiliki peran dalam pembuatan undang-undang yang berdampak pada daerah, dan dengan adanya kewenangan persetujuan, DPD dapat lebih efektif dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut. Hal ini memastikan bahwa proses legislasi memperhitungkan perspektif dan kebutuhan daerah yang sebelumnya mungkin tidak mendapat perhatian yang cukup dari DPR. Dilanjut pada pasal 22E Undang-Undang MD 3 disebutkan kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Kewenangan ini dirancang untuk memastikan bahwa DPD memiliki suara dalam aspek-aspek yang berdampak langsung pada daerah. Penambahan kewenangan DPD untuk menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang akan memperkuat peran DPD sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dewan Juri yang terhormat, pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2012, di mana tafsir Mahkamah berpendapat bahwa DPD hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang serta membahasnya dan tidak ikut serta dalam pengesahan undang-undang. Sementara masih terkait dengan keputusan yang sama, Mahkamah juga mengabulkan permohonan DPD dan menyatakan bahwa Undang-Undang MD 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hilangnya kewenangan yang dimiliki DPD, padahal sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri, sejatinya tim kami tidak ingin mengubah esensi dari DPD itu sendiri. Pada mosi perdebatan ini, kami menginginkan adanya penambahan kewenangan DPD dalam hal persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang tanpa mengubah esensinya, yang mana dimaksud dalam hal persetujuan ini adalah undang-undang yang menjadi ranah dari DPD menurut Undang-Undang MD 3, Undang-Undang P3, dan Undang-Undang 1945. Kami menginginkan keadaan yang ideal dari tujuan pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Menurut Kailan MS dalam bukunya yang berjudul Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, DPD sebagai perwakilan daerah merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keterwakilan daerah yang meliputi keterkaitan kultural, historis, ekonomi, dan politik antara penduduk dengan ruang tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi. Melalui pembentukan DPD, Indonesia menganut sistem bikameral pada lembaga perwakilannya dan terbentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Sistem bikameral Indonesia merupakan soft bikameral, menciptakan konsekuensi yang mana menjadikan salah satu kedudukannya lebih lemah. Hal ini tercermin dari kedudukan DPD yang lebih lemah dari kedudukan DPR. Jika kewenangan DPD hanya sebatas pada mengajukan rancangan undang-undang, memberi pertimbangan ataupun mengawasi, hal ini akan menjadi sama dengan fungsi dari alat kelengkapan DPR, yaitu badan musyawarah. Lalu Dewan Juri yang terhormat, jika sudah seperti ini, urgensi pembentukan DPD tidak terwujud dan juga nantinya akan membuat public trust masyarakat menurun, yang mana masyarakat akan melihat DPD hanya sebatas menghabiskan anggaran pemerintah. Sistem bikameral menuntut adanya pemeriksaan 2 kali dalam pembentukan produk hukum. Kenyataannya pada saat ini sangatlah jauh yang dari diharapkan Dewan Juri. Untuk bisa menyuarakan aspirasi daerah, seharusnya DPD dilibatkan lebih luas lagi dalam pembentukan undang-undang, tidak hanya mengajukan tetapi sampai pengesahan. Bayangkan Dewan Juri, jika DPD hanya sebatas dapat mengajukan lalu tidak disetujui oleh DPR, yang mana hal yang diajukan tersebut merupakan sebuah aspirasi masyarakat daerah yang sangat penting bagi mereka. DPD tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan adanya batasan kewenangan dalam hal persetujuan.
Dalam praktik ketatanegaraan, pendapat DPD seolah-olah hanya formalitas prosedur belaka. Sebagai contoh, DPR pernah mengirimkan surat kepada DPD agar DPD menyampaikan pandangan dan pendapat tentang perfilman pada tanggal 10 September 2009. Selanjutnya, DPD melalui keputusan DPD nomor 30 tahun 2009 tentang perfilman menyampaikan secara tertulis kepada DPR tanggal 15 September 2009. Akan tetapi rancangan undang-undangnya sendiri telah disahkan oleh DPR pada tanggal 8 September 2009. Logika hukum pada hubungan kelembagaan antar lembaga parlemen menggambarkan kedudukan DPD yang sangat lemah dan seperti dipandang sebelah mata status kelembagaannya. Dewan Juri yang terhormat, penguatan DPD melalui perluasan kewenangannya sampai pada tahap pengesahan RUU juga diperlukan untuk menciptakan check and balance dalam ranah legislasi nasional sebagai yang diinginkan saat pembentukannya. Alasan pentingnya DPD dalam hal check and balance yaitu sebagai penyeimbang DPR. DPD secara khusus mewakili kepentingan daerah, sementara DPR lebih fokus pada kepentingan nasional. Adanya dua lembaga perwakilan ini menciptakan mekanisme check and balance yang sehat, di mana kepentingan daerah tidak terabaikan dan kebijakan pusat selalu mempertimbangkan aspirasi daerah. Perspektif yang berbeda juga dapat dilihat dari hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Antara DPD dan DPR memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu masalah. DPD cenderung lebih fokus pada dampak kebijakan terhadap daerah, sedangkan DPR lebih melihat dampak kebijakan secara nasional. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, kami sudah sangat sadar akan adanya mekanisme solusi yang membuat kewenangan DPD bertambah dalam hal pengesahan RUU menjadi undang-undang merupakan sebuah langkah demokratis dalam Indonesia. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lex proficit, non respicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya Jabriel Hatim selaku pembicara ketiga tim pro untuk mengelaborasi lebih dalam argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya dalam sistem demokrasi penting untuk memastikan bahwa sebuah kelompok dalam masyarakat memiliki representasi yang adil dalam pengambilan keputusan. DPD berfungsi sebagai representasi daerah dengan memberikan kewenangan tambahan dan persetujuan rancangan undang-undang. Dalam hal ini, perlu memastikan bahwa kepentingan daerah lebih baik terwakili dalam proses legislasi. DPD memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga mereka dalam hal ini memastikan bahwa undang-undang yang disetujui mencerminkan keberagaman kebutuhan masyarakat di seluruh negara. Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan narasi yang ada dalam sistem legislasi, terdapat kewenangan dan fungsi Senat yang harus kita lihat sebagai acuan. Yang pertama, kewenangan dan fungsi legislasi Senat yang terletak pada legislasi terhadap semua rancangan undang-undang, kecuali yang berkaitan dengan peraturan mengenai pendapatan termasuk perpajakan. Dan yang kedua, fungsi check and balance yang dimana yaitu fungsi dalam hal ini pemilikan hak persetujuan dan terhadap semua rancangan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, jika dibandingkan dengan House of Representatives, maka Senat merupakan bagian lembaga yang lebih dipertimbangkan dan lebih bergengsi. Hal ini karena sebagai konsekuensi dari dianutnya bentuk negara dengan sistem federal, di mana letak kedaulatan ada di tangan negara bagian, sehingga mereka harus memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan federal. Misalnya, persetujuan rancangan undang-undang harus secara seimbang disetujui baik oleh Senat maupun House of Representatives. Berkaca dari Amerika Serikat, DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat memiliki persamaan yang dapat dijadikan cerminan. Pertama, sistem pemilihan DPD yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga memiliki kekuatan karena DPD dipilih oleh rakyat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan teritorial sistem. Dewan Juri yang terhormat, seharusnya kita dapat menjadikan Senat Amerika sebagai acuan yang lebih baik dalam hal legislasi strong bicameral. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia yang terbatas wewenang DPD dalam hal menyuarakan suara daerah.
Dewan Juri yang terhormat, adapun berkaca dari beberapa kasus DPD seringkali menjadi sorotan, terutama ketika niat baik untuk memenuhi kebutuhan daerah tidak tercapai. Salah satu contoh adalah pemecatan anggota DPD dari Bali, Arya Weda Karna, yang dipecat karena pelanggaran etik dan tata tertib. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPR ini pertanda bahwa keberadaan DPD tidak dipandang oleh DPR. Alhasil, apa yang menjadi tujuan konstitusi dengan melahirkan lembaga baru DPD agar dapat mewakili keberagaman daerah dalam hal bingkai demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih tepatnya bagaikan pepatah yang berbunyi, jauh api dari panggangnya. Adapun mekanisme solusi yang kami tawarkan, yang pertama, peralihan dari soft bicameral menjadi strong bicameral untuk memperkuat kedudukan DPD dengan memperluas kewenangan hingga pengesahan rancangan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan pendapat Giovanni Sartori yang dikutip dari Jurnal Mahkamah Konstitusi yang berjudul DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia, Wacana Permusnahan versus Penguatan, halaman 313, bahwa sistem bicameral yang ideal adalah strong bicameral, yaitu apabila kekuatan antara kedua kamarnya sama kuat. Sejalan dengan yang kami paparkan, berkaca dari Senat Amerika bahwa sinergitas DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam ke depan perlu diperkuat melalui purifikasi struktur parlemen yang mencerminkan strong bicameralism, sehingga akan berimplikasi pula pada proses pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR, DPD, Presiden untuk menghasilkan regulasi yang harmonis dan berkualitas. Dengan kondisi tersebut, maka potensi sistem presidensial dan struktur parlemen yang baik diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangunan strong bicameralism diharapkan mampu meningkatkan peran DPD sebagai salah satu penopang utama untuk mewujudkan cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan. Dewan Juri yang terhormat, adapun amandemen Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, karena pada status quo permasalahan utama lemahnya kedudukan DPD ada pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, jika rekanku dari tim kontra mengkhawatirkan akan adanya fungsi ganda antara DPR dan DPD, maka Dewan Juri hal tersebut tidak akan terjadi jika wewenang DPD menjadi strong bicameralism dan tidak lagi soft bicameralism. Hal tersebut lebih baik daripada DPR merangkap tugas sebagai DPD yang menghasilkan ketidakefisienan. Dewan Juri yang terhormat, kami telah melimitasi bahwasannya DPD diperluas kewenangannya akan tetapi berkaitan dengan undang-undang yang mengatur DPD yang telah sesuai dengan regulasinya. Maka di sini kami menawarkan mekanisme bahwasannya DPR hanya berfokus pada urusan skala nasional dan DPD berfokus pada urusan kedaerahan agar lebih terciptanya keseimbangan dan agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjadi lebih komprehensif lagi. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di penghujung perdebatan kali ini. Saya Rika Agustina sebagai pembicara penyimpul akan menegaskan kembali dan memperkuat poin-poin argumentasi tim kami. Dalam argumen yang disampaikan, tim kami telah secara konsisten menekankan pentingnya penambahan kewenangan DPD dalam proses legislasi. Perluasan peran DPD dalam persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang akan memperkuat sistem perwakilan yang lebih inklusif dan demokratis, di mana kepentingan daerah tidak hanya didengar tetapi juga diakomodasi secara nyata dalam setiap pembentukan kebijakan. Sebagai lembaga yang representatif dari daerah-daerah Indonesia, DPD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memperjuangkan kebutuhan daerah yang seringkali tidak terwakili secara memadai di tingkat nasional. DPD merupakan bagian integral dari sistem perwakilan di Indonesia yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar dalam proses persetujuan rancangan undang-undang, DPD dapat memastikan bahwa undang-undang yang disahkan adalah benar-benar memperhitungkan dampak terhadap seluruh wilayah di Indonesia dan bukan hanya wilayah tertentu. Penambahan kewenangan ini bukan semata-mata soal menambah beban kerja DPD, tetapi soal meningkatkan kualitas legislasi yang dihasilkan. Penambahan kewenangan DPD dalam proses persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang adalah langkah yang diperlukan untuk memperkuat sistem perwakilan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. Dengan mengakomodasi kepentingan daerah secara lebih baik, kita dapat memastikan bahwa pembangunan kebijakan nasional tidak hanya menguntungkan sebagian
sebagian kecil wilayah, tetapi juga membawa kemajuan bagi seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mendukung penuh mosi ini dan yakin bahwa penambahan kewenangan DPD adalah langkah ke arah yang lebih baik lagi bagi demokrasi Indonesia. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih.